Untuk suatu kepercayaan. Dan mungkin ini sangat sulit ketika kita mengcombine antara tiga ini. Tentunya ketiga tugas pemimpin ini hanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad. Tapi menurut Jules Masman, yaitu psikoanalis dari Amerika, beliau berpendapat bahwa sebetulnya kita bisa merangkum hal ini apabila kita mempunyai keinginan yang keras. William Blake said, the man who never alters his opinion is like standing water and breathe reptiles of the mind. Jadi ketika kita tidak mau mengubah pikiran kita layaknya air yang tergenang, so begin from us. Syubhanul yawm rijalul ghad, the young man today, the leader tomorrow. So we ought to have a spirit for do the better for our nation. Is it true? So the next, for the tips of this one, we ought to have the first is about action. So do action. And of course, before action, we ought to have a vision. Vision, action, pray, and success. So we ought to face it by ourselves and the next generation. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Kira-kira juri sependapat gak ya sama saya? Ya, Mbak Sani. Yes. You have a very good speech. Oh, thank you, sir. Yeah, I admire of your English speaking, and I feel that you have talent in your speech, and but little bit empty in the vision. Yeah. So I like to speak in bahasa nasional. Yeah. So materi yang Anda gunakan dalam pembidatuan Anda kurang bervisikan satu wawasan untuk negara Republik Indonesia. Cuma modelnya lebih kepada ya mohon maaf ya keluarga dai. So karena rancangan program kita ialah lebih kepada skup yang lebih meluas, yaitu kepemimpinan, ya, satu kepemimpinan seorang yang berkarakter sebagai presiden, ya. Yang kedua, dari analisis kita Anda lebih kepada corak pendidikan penyampaian pembidatuan Anda, ya, hebat dalam penyampaiannya, hebat, cuma Anda memberitahu tugas sebagai seorang pemimpin, ya. Sekarang Anda adalah pemimpin, jadi Anda dibagi kebebasan dalam menyampaikan pembidatuan Anda sebagai seorang presiden yang berkarakter sebagai seorang leader utama, ya. Ya, maka sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa Anda harus menjadi presiden? Ya. Sebagai seorang presiden tentunya ini amanah yang sangat besar. Karena kita bukan hanya menduduki sebuah kepemimpinan, tapi di pundak kita ada amanah. Yang mana bagaimana kita bisa memajukan rakyat kita, bagaimana rakyat bisa mencintai kita. Ini hal penting yang harus kita perhatikan tentunya. Dan di sini sebetulnya pemimpin kita saat ini sudah sangat luar biasa. Hanya banyak oknum-oknum tertentu yang mana terjadi yang namanya korupsi dan lain sebagainya. Itu tentunya belum ada kesadaran dalam diri kita. Nah, lalu tugas kita dan saya pribadi khususnya bagaimana menjadikan pemimpin kita, kalau misalnya dalam ilmu filsafat, dalam ontologisnya dikatakan sense of being, it's not sense of having. Jadi ini sebetulnya yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita sense of being menjadi. Jadi di sini ada tanggung jawab, bukan sense of having. Karena sense of having ini kita hanya butuh materi, bagaimana memperkaya diri, bukan memperkaya masyarakat. Jadi di sini tugas kita bagaimana menyadarkan para pemimpin, bagaimana merekrut pemimpin masa depan untuk selalu beranjak pada sense of being tadi. Jadi mungkin saya ingin menjadi seorang presiden untuk Anda sudah presiden sekarang. Iya, amin. Untuk tentunya membangun masyarakat, bagaimana masyarakat itu
sejahtera, bagaimana masyarakat bisa merasakan kekhalifahan yang dulu mereka rindukan. Seperti itu. Pak Elis, Anda bertentangan dengan pembidatuan Anda tadi. Tadi Anda menyatakan kenapa tidak Anda ngomong tidak perlu kita ubah ideologi. Yes, ideology I mean here about Pancasila. Ya. Ideologi yang saya maksud di sini adalah Pancasila. Karena banyak masyarakat kita yang menyatakan sudahlah, ideologi Pancasila ini lebih baik kita rubah. Karena kita lihat realnya, faktanya ini sudah melenceng. Tapi sebetulnya kita harus kembali ke Pancasila itu. Jadi sebetulnya bukan Pancasilanya yang salah, tapi kita dalam mengaplikasikan. Seperti itu. Dalam mengimplementasikannya masih Iya. belum, masih kurang. Betul. Ya. Iya. Jadi tetap kita harus berideologikan Pancasila. Sebagaimana yang sudah diwariskan dari dulu turun-temurun ya. Yes. Oke. Bagus Pak Right. Elis. Terima kasih di atas argumennya. Oke, secara totalnya kita akan mohon 5 menit untuk buat kiraan ya. Ya. So, belum ada jawaban yes or no? Baik, Mbak Elis, kita mohon Anda bersiap sekali lagi. Saya mau ulang sekali dalam 3 menit untuk pidato Anda supaya kita lebih puas untuk menikmati intipati dan wawasan Anda sebagai presiden itu harus clear. Karena dalam pembidatoan Anda saya belum dapat bersih wawasan Anda bagaimana untuk membangun negara dan bagaimana bisa Anda membantu warga Republik Indonesia menjadi sebuah bangsa yang makmur. Ya. Baik, dan dari audiens. Setelah dua audisi yang selanjutnya Anda akan dipanggil. Ya. Peserta kelima kita lahir di Aceh pada tanggal 12 September 1992. Baik, saat sekarang ini saya akan segera panggilkan kuliah di Universitas Paramadina Program Studi Hubungan Internasional. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Shirley Anavita Rahmi. Waktunya dihitung dari sekarang. Yang saya hormati Ketua dan seluruh panitia pelaksana, yang saya hormati Dewan Juri, dan yang saya hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya. Tak lupa selawat bernadakan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terinspirasi pada satu kuota seorang Perdana Menteri pertama di dunia ini, dan dia adalah seorang perempuan. Ia mengatakan bahwa, watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become action. Watch your action, for they become habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny. What we think, we become. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya berdiri di sini mengungkapkan aspirasi, ide, dan pikiran saya tentang kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Perkembangan globalisasi kian mengantarkan dunia pada satu tatanan masyarakat multidimensi dengan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat. Adanya pola interdependensi yang terbentuk antara satu komunitas dengan komunitas yang lain membuat komunikasi antar manusia ini semakin bertambah. Belum lagi dampak dari transborder di mana tidak ada batasan konkret antara satu negara dengan negara lainnya dalam mendeskripsikan tatanan masyarakat di dalamnya.
Sehingga kita yang di Indonesia dapat dengan mudah menjalin komunikasi dengan mereka yang ada di luar pulau, di luar negara, bahkan di luar benua. Melalui apa yang kita sebut dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi menarik untuk dikaji oleh beberapa kalangan, termasuk menarik untuk kita diskusikan. Melalui kemajuan teknologi inilah, bangsa Barat melalui soft diplomasinya mulai menghegemoni negara-negara berkembang termasuk kita Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah apa upaya generasi muda dalam rangka memajukan Indonesia 10-15 tahun ke depan? Oleh karena itu, saya menjelaskannya melalui 3 pisau analisis. Yang pertama adalah membentuk pola pikir yang cerdas, yang kedua adalah membentuk mental taraf internasional, dan yang ketiga adalah entrepreneur sebagai pondasi ekonomi. Yang pertama adalah pola pikir yang cerdas. Hal yang pertama akan saya lakukan jika saya adalah seorang pemimpin, baik bagi diri saya sendiri, bagi lingkungan kecil, bahkan bagi lingkungan besar, adalah membentuk pola pikir yang cerdas. Karena ketika pola pikir yang cerdas itu sudah terbentuk, maka disitulah titik awal mulainya intelektual dan percaya diri. Pola pikir yang saya maksud adalah bagaimana seseorang memandang permasalahan yang ada di lingkungannya. Untuk lebih memudahkannya, saya membagi pola pikir manusia ini menjadi 2. Yang pertama adalah outstream, yang kedua adalah instream. Outstream adalah bagaimana kita bertindak dan berperilaku untuk khalayak ramai dan dalam jangka panjang. Sedangkan instream adalah pola tindakan manusia yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya berjangka pendek. Kemudian yang kedua adalah membentuk mental bertaraf internasional. Orang yang punya ilmu itu banyak, tetapi sedikit yang memiliki mental berkualitas. Demikianlah quote yang saya ambil dari salah satu rektor Universitas swasta, Anies Baswedan, dalam pidato pembukaannya di Aula Nur Khalis Majid. Fenomena globalisasi menuntut kita, masyarakat Indonesia, untuk memiliki mental bertaraf internasional. Pernahkah kita berpikir bagaimana Cina yang pada tahun 1910 masih menjadi korban kolonial power dari Jepang dan masih menjadi pemasok buruh terbesar bagi Amerika Serikat? Namun hadirnya 2 pemimpin bernama Mao Zedong dan Deng Xiaoping yang menghadirkan 2 ultimatum yang sangat-sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi Cina dalam dunia global. Tentang bagaimana mereka membangun ekonomi dalam waktu 5 tahun, Great Leap Forward. Dan juga di bawah pemerintahan Deng Xiaoping, Cina berhasil menerapkan open door policy, yaitu membuka diri untuk perkembangan globalisasi. Artinya kita selaku masyarakat Indonesia harus mempersiapkan domestik kita terlebih dahulu sebelum kita mempersiapkan kebijakan luar negeri dalam rangka mempersiapkan free trade dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneur sebagai pondasi ekonomi. Jika kita terus-terusan bergantung pada negara, maka negara kita akan kolaps. Kenapa? Karena defisit fiskal kita akan membesar yang berdampak pada naiknya hutang negara kita. Itulah alasan terjadinya krisis euro yang sekarang terjadi di Eropa. Sehingga banyak pakar ekonomi menganalisis akan terjadi desentralisasi Asia. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu negara yang berada di Asia Tenggara memiliki big challenges. Kita memiliki kesempatan yang besar dalam menghadapi desentralisasi Asia ini. Melalui entrepreneur yang menjadi pondasi ekonomi inilah, kita, bangsa Indonesia, dapat membenahi ekonomi domestik yang nantinya akan mampu menghadapi perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin mengganas. Seperti teori yang diungkapkan oleh Robert Kiyosaki dalam Cash Flow Quadrant, bahwa seseorang dapat mempengaruhi dunia bukan ketika ia menjadi employer, tapi ketika ia menjadi business owner. 3 hal tersebutlah yang menjadi misi saya ketika menjadi salah satu orang yang berpengaruh di negara Indonesia ini. Demikian visi misi saya. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jadi ikutan deg-degan nih hasilnya. Kali ini kita dengarkan komentar dari juri. Silahkan kepada Bapak Muhammad Azmi. Ya Pak Syari, terima kasih di atas pembidatuan Anda yang bersemangat. Anda telah mencontohi karisma kepemimpinan Anda, tetapi Anda masih belum menguasai pembidatuan Anda sebagai seorang yang karakter dan berkarisma sebagai pemimpin. Anda masih menggunakan bahasa kalau saya, ya, dan juga Anda masih sedikit kurang yakin dengan pembidatuan Anda, di mana Anda sering mencontohi diri Anda sebagai kalau itu ya. Maka saya ingin bertanya kepada Anda, kenapa Anda mencontohi negara Cina sebagai model wawasan kepemimpinan Anda? Adakah ianya model wawasan Anda sebagai presiden ataupun sebagai seorang pemimpin yang mendidik kepada masyarakat? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena langsung menjawab saja Pak. Ya, silakan. Iya, karena yang pertama saat ini desentralisasi sudah pindah ke kawasan Asia, dan fakta yang terjadi adalah hal yang terjadi sekarang dan di masa depan adalah sejarah yang berulang. Dan ketika kita meneliti sejarah tidak hanya bangsa kita, tetapi bangsa lain, maka terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita adopsi. Contohnya, krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 kemarin adalah salah satu contoh krisis yang pernah terjadi di masa Perang Dingin. Sehingga seharusnya kita dapat mengadopsi apa yang dilakukan oleh mereka di masa Perang Dingin. Sehingga di sini tidak hanya saya, tetapi saya yakin banyak sekali penulis buku. Salah satunya adalah Martin Jacques dalam bukunya When China Rules the World. Di situ mengatakan bahwa sekarang mungkin Indonesia tidak masuk dalam 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi 5-10 tahun ke depan, dia menganalisa bahwa posisi pertama diraih oleh China, kedua adalah Amerika Serikat, ketiga India, keempat Jepang, dan yang kelima adalah Indonesia. Sehingga saya merasa yakin bahwa adakah itu wawasan Anda sebagai pemimpin? Saya rasa itu wawasan saya sebagai seorang mahasiswa. Ya. Sekarang Anda sebagai peserta dalam program reality TV yang berjudul I Am President. Maka Anda sekarang sebagai mahasiswa I Am President. Ya. Oke, ya. Saya harus menjawab lagi? Ya. Soalannya, adakah ini sebagai wawasan Anda? Contohnya negara Cina sebagai wawasan Anda dalam proses Anda menjadi peserta di dalam pertandingan kompetisi I'm President ini, iya ataupun tidak? Iya, itu wawasan saya. Terima kasih. Iya. Oke. Pak Ya, Iwan. Pak Iwan silakan. Yang ingin saya tanyakan adalah poinnya adalah mengenai sebagai seorang presiden. Revolusi atau resolusi apa yang Anda bisa berikan dengan keterangan Anda ingin memberikan pemikiran pola pikir cerdas? Apakah selama ini kita nggak cerdas? Saya ingin tanya, apa yang jadi masukan Anda input untuk bangsa Indonesia yang mempunyai pola pikir cerdas? Terus kasih contoh ya, pola pikir cerdas kayak apa, pola pikir tidak cerdas seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pola pikir yang saya maksud seperti yang tadi saya katakan adalah bagaimana kita memandang satu masalah dan bagaimana kita memberikan solusinya. Apakah itu hanya untuk kita sendiri dan dalam jangka pendek atau untuk khalayak ramai dan dalam jangka panjang. Di sini saya bisa memberikan contoh solusi tentang bagaimana kemelut negara kita saat ini, di mana negara kita sangat-sangat mengkhawatirkan tentang kenaikan BBM di pasar dunia.
Sehingga negara saat ini berkemelut dengan kebijakan domestik untuk menaikkan BBM. Yang menurut saya ini masih bersifat instream. Mari kita mencoba untuk berpikir outstream. Kita melihat masalah paling mendasar adalah pola perilaku konsumsi energi. Indonesia dikatakan sebagai negara yang kaya dengan minyak bumi. Iya, kalau kita melihat Indonesia. Tapi kalau kita melihat Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah, maka Indonesia tidak memiliki sumber minyak bumi apa-apa dibandingkan dengan mereka. Di sini saya ingin memberikan contoh adalah, pertama, untuk bisa sampai ke taraf outstream, contohnya adalah teori lebih besar pasak daripada tiang. Dengan mudah secara logika adalah membesarkan pasak daripada tiangnya. Besarkan produksi, kemudian kita mengekspor daripada impornya. Atau opsi yang kedua adalah kecilkan tiangmu daripada pasak dengan cara gerakan hemat energi nasional yang seyogyanya tidak hanya menjadi slogan-slogan Kementerian Energi dan Lingkungan Hidup, akan tetapi itu harus menjadi satu kebijakan domestik yang diterapkan dalam setiap lapisan masyarakat Indonesia. Itu opsi outstream yang pertama. Yang kedua adalah siapapun mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam seperti angin, matahari, gas bumi, bahkan bioteknologi sekalipun, dan semua itu siap untuk menggantikan minyak bumi yang tidak hanya kita rasakan manfaatnya tetapi lebih besar mudaratnya, tidak hanya bagi kaum pemimpin tetapi juga bagi masyarakat level bawah. Terima kasih. Jadi Anda akan laksanakan solusi Anda ini? Iya, saya rasa solusi saya akan lebih bersifat jangka panjang dibandingkan dengan menaikkan BBM karena takut naiknya harga BBM di pasar dunia. Oke, satu soalan tambahan. Saya mau memastikan kemasukan Anda di dalam audisi ini sebagai mahasiswa. Satu pertanyaan, sekarang Anda adalah presiden. Kenapa Anda mau menjadi presiden ini? Ya, bagi saya, tongkat estafet pemerintahan akan segera dioper bagi generasi muda. Sehingga 10 sampai 15 tahun ke depan, bukan mereka yang sekarang berjas dan berdasi dan duduk di kursi megah itu yang akan memerintah negara ini, tetapi kamilah generasi muda yang akan mengambil tongkat estafet pemerintahan itu, sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab kamilah untuk memberikan aspirasi, pikiran dan ide kami melalui acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya satu komen lagi. Oke. Ya. Sebagai seorang presiden, Anda harus menjawab dengan tepat persoalan daripada pihak juri ataupun sesiapapun yang bertanya kepada Anda. Tidak perlu baik perpanjangkan dengan solusi 1, 2, 3. Harus tepat dan harus padat supaya ianya menjadi satu dasar Anda sebagai presiden yang meyakinkan warga dan sebagai Anda yang ingin melaksanakan kepemimpinan Anda yang lebih berkesan, ya. Jadi tahniah kepada Anda kita terima sebagai mahasiswa yang kedua memasuki audisi yang seterusnya, proyek kepemimpinan I Am President. Terima kasih, Pak. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sherly Anavita Rahmi. Katanya sih peserta kita yang satu ini minta restu khusus dari orang tuanya untuk ikutan audisi ini. Saya Rona Mentari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Peminatan Kajian Media Universitas Paramadina dari Jogja, tapi saya tinggal di Jakarta. Ya, terima kasih untuk Ayah. Pertama, sebenarnya saya tidak berminat untuk ikut ini, tapi kemudian saya bilang sama Papa bilang, kenapa kamu nggak ikut? Coba saja, toh kan kita nggak tahu misteri ke depan itu kita hidup di bidang apa. Kalau misalnya memang ini yang baik untuk kita, apa salahnya kita mencoba gitu. Kemudian Papa terus memberikan motivasi itu,
ya udah saya ikut ini karena semangat dari Papa. Terima kasih. I love you. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rona